wabarakatuh. Halo Sobat Cendera semua, kembali lagi di Postera, Podcast Big Air Sejahtera. Bersama saya, Anissa Kanahaya Nurjayanti, selaku host Postera kali ini. Udah lama ya Postera nggak menyapa Sobat Cendera semua, tapi tenang aja, karena kali ini Postera balik lagi bersama dengan narasumber kita yang pastinya keren abis. Dan topik kita kali ini adalah kesehatan mental anak di era digital. Kita langsung aja kenalan sama Kak Fatra. Mungkin Kak Fatra bisa disebutkan nama dan riwayat pendidikan dan kesibukannya apa sih belakangan ini, Kak? Oh iya, halo, nama saya Fatra, panjangannya Valendra Indah Fatra Maulida. Saya mahasiswa psikologi UGM, magister psikologi UGM saat ini, lagi sibuk ngerjain tesis di semester akhir ya. Terus S1 waktu itu di psikologi UNS 11 Maret di Solo. Lalu sempat kerja dulu sebentar, lalu lanjut ke UGM, ambil magister psikologi yang sains gitu. Mungkin Kak Fatra boleh diceritain lebih lanjut tentang pengalaman kakak saat sekolah di UNS S1 Psikologi itu, kakak kegiatannya ngapain aja sih? Waktu S1 di psikologi UNS itu pengalaman yang menyenangkan sih, karena ternyata di psikologi itu passion aku banget. Ya waktu SMA itu saya sempat bingung ya, kayak kenapa apa ya jurusan yang cocok buat aku gitu. Dan ternyata ketika keterima di psikologi UNS, pilihan pertamanya sebenarnya kedokteran. Wah. Tapi yang kedua psikologi, cuma berdoanya tuh psikologi aja sih. Takut keterima yang kedokteran. Ternyata alhamdulillah masuk psikologi, dan di situ ngebuka pengalaman-pengalaman baru ya. Apalagi waktu itu UNS masih akreditasinya B. Jadi di situ ikut organisasi, ikut lomba-lomba, dan ternyata berkontribusi untuk pengembangan psikologi UNS sampai sekarang akhirnya jadi akreditasi A gitu kan. Terus emang apa ya, menyenangkan dan ketemu teman-teman dari bermacam background gitu ya. Terus belajar psikologi, oh ternyata psikologi itu nggak cuma tentang IPA ya, ternyata banyak banget hal-hal yang ternyata harus punya latar belakang ilmu sosial. Makanya setelah angkatan saya itu psikologi terbuka sama anak SMA yang jurusan IPS gitu. Jadi nggak cuma belajar tentang neuroscience, tentang saraf-saraf di otak gitu ya, itu kan pasti ada hubungannya ya sama behavior kita, sama perilaku yang muncul gitu sebagai kita sebagai individu gitu kan. Tapi juga belajar tentang cara komunikasi, terus habis itu interaksi sosial. Jadi dari IPA-nya dapat, dari IPS-nya juga dapat gitu. Secara umum kalau psikologi sih belajar tentang perilaku manusia, tentang manusianya itu sendiri kayak gimana gitu ya. Jadi semuanya dipelajarin secara fisik, secara mental, itu semua dipelajarin. Jadi nggak cuma tadi kayak belajar fisiknya kita saraf-saraf kayak gitu, tapi juga behavior, perilaku kayak gitu. Nah, Sobat Cendera beneran keren kan Kak Fatra ini. Nah, selain itu, Kak Fatra juga berpengalaman di Yayasan Belajar Bersama UNICEF loh. Kak Fatra boleh diceritain mungkin kegiatan di sana itu seperti apa? Oke, nah setelah lulus S1 Psikologi UNS, saya lanjut apply kerja di Yayasan Guru Belajar gitu. Yayasan Guru Belajar ini waktu itu ada project sama UNICEF. Jadi saya masuk tim assessment, yaitu tugasnya membuat buku tentang panduan literasi untuk guru-guru di Papua. Jadi latar belakangnya adalah anak-anak Papua ini cenderung kurang bisa membaca di usia-usia SD gitu ya. Jadi kita pengen ngasih pendidikan ke guru-guru di Papua lewat kita bikin modul, kita bikin buku panduan, biar guru-guru itu punya panduan, punya pedoman untuk ngajarin baca, ngajarin literasi, biar meningkat nih kemampuan, keterampilan literasi anak-anak SD di Papua gitu.
Jadi Kak Fatra ini udah sempat ke pulau terpencil ya ceritanya ya Kak. Ketemu sama anak-anak Papua di sana dan belajar. Kak Fatra ini membantu anak-anak Papua di sana belajar. Nah, sebelum kita masuk ke topik, di era digital ini tentunya membawa banyak sekali perubahan di kehidupan kita sehari-hari. Bukan cuma di bidang ekonomi, keamanan, budaya, namun juga di kehidupan sosial. Nah, Sobat Genre, di era digital sekarang ini tentunya membawa banyak perubahan di kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya di bidang ekonomi, di bidang keamanan, di bidang budaya, namun juga di bidang sosial, termasuk kesehatan mental kita sebagai manusia. Nah, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang ke-39 tahun 2023, kali ini kita akan membahas tentang kesehatan mental anak di era digital dengan mengangkat judul Bolehkah Anak Bermain Gadget? Sebelum membahas lebih jauh lagi, saya penasaran nih Kak, kenapa sih kita perlu membahas tentang anak? Oke, nah kenapa ya kita perlu bahas tentang anak? Jadi yang pertama, anak-anak Indonesia itu adalah calon pemimpin bangsa kan. Anak-anak itu yang sekarang masih di usia yang belia itu nantinya akan menjadi calon pemimpin bangsa. Nantinya akan yang menggantikan kita jadi pemegang kebijakan, jadi mungkin bekerja di sektor-sektor tertentu yang akan menggantikan kita. Nah, apalagi anak-anak Indonesia itu jumlahnya sangat banyak. Hampir sepertiga penduduk Indonesia itu didominasi anak-anak. Iya, jadi apa ya? Anak-anak itu punya peranan strategis ternyata karena dengan jumlah yang segitu banyak itu punya tujuan nantinya buat jadi penerus bangsa Indonesia ini. Maka dari itu kita sebagai orang dewasa perlu untuk memberi pendidikan, untuk mengembangkan dan mengasah keterampilan anak-anak kita. Dan juga selain itu juga udah diamanatkan di Undang-Undang Indonesia ya, lewat hak-hak anak yang harus kita penuhi, yang harus kita lindungi, yang harus kita perjuangkan sebagai manusia dan juga sebagai rakyat Indonesia. Jadi itu sudah diamanatkan di undang-undang, juga kita sebagai orang dewasa atau sebagai orang di sekitar anak-anak, memang kita harus memberikan pendidikan yang baik, pendidikan yang layak untuk anak-anak, apalagi mimpi Indonesia yaitu Indonesia Layak Anak tahun 2030 dan juga Indonesia Emas tahun 2045 gitu. Jadi bisa dibilang masa depan Indonesia ini ada di tangan anak-anak ya Kak? Betul. Jadi seperti yang sudah Kakak bilang tadi, anak itu adalah masa depan negara kita. Selain itu, kesehatan anak-anak dan hak-hak juga dilindungi oleh pemerintah ya Kak. Nah, selain itu kan kita ada kesehatan rohani dan jasmani. Menurut Kakak ini kesehatan mental anak Indonesia itu sepenting apa Kak? Oke, nah pada dasarnya nggak ada kesehatan tanpa kesehatan mental. Jadi kesehatan fisik sama kesehatan mental itu sama-sama penting. Misalnya kita sakit, punya asam lambung misalnya. Asam lambung itu kan penyakit fisik gitu ya, bisa juga berpengaruh ke mental kita. Punya asam lambung bisa jadi stres, ataupun bisa juga kebalikannya. Jadi stres terus kita asam lambungnya naik gitu kan. Jadi itu adalah dua hal yang saling mempengaruhi dan juga sama-sama pentingnya. Ketika kita menyebutkan kesehatan fisik, pasti juga kesehatan mental itu sama pentingnya gitu. Apalagi di anak-anak ya. Ketika anak-anak itu adalah masa pertumbuhan, masa kalau segi fisik masa pembentukan otot-otot, dan apapun yang terjadi di anak-anak itu akan berpengaruh ketika dia dewasa. Misalnya ada yang ada orang punya masalah psikologis ketika dewasa, bisa jadi dulunya waktu anak-anak itu ada traumatis, ada kejadian
atau peristiwa yang belum selesai di hidupnya gitu ya. Jadi apapun yang terjadi ketika masa anak-anak itu akan berpengaruh atau bakalan mempengaruhi perkembangan dia waktu dewasa kelak gitu ya. Itu sih. Jadi masa anak-anak itu masa-masanya pertumbuhan Benar. dan benar-benar apa ya, banyak penasarannya, pengen coba-coba. Jadi kita juga anak-anak juga gampang menyerap apa yang terjadi di lingkungannya saat itu. Betul, kayak spons gitu ya. Iya. Jadi apapun yang terjadi tuh mudah terserap sama anak-anak. Nah Kak, pertumbuhan anak-anak itu apa saja sih hal yang mempengaruhi? Oke, jadi ada 2 faktor utama yang bisa mempengaruhi kita sebagai individu, perkembangan kita. Dari faktor dalam atau faktor internal, biasa disebut sama faktor nature. Sama satunya lagi dari faktor eksternal, itu dari nurture. Dan 2 hal ini juga saling mempengaruhi gitu ya. Kalau misal dari dalam itu misalnya dari genetiknya, dari kecerdasan, terus temperamen, itu kayak emang udah dari sononya gitu ya. Nah kalau misal yang sosial itu bisa dari teman, dari keluarga, dari orang-orang di sekitar, misal juga lingkungan rumahnya padat penduduk atau enggak, terus juga bahkan sampai sistem yang lebih besar lagi, itu sistem budaya, adat istiadat, kayak gitu ya. Itu semuanya bisa berpengaruh ke individu. Jadi misalnya di Indonesia tuh punya budaya Bhinneka Tunggal Ika, di negara lain enggak ada. Nah makanya kita tuh punya jiwa keberagaman multikultural dibandingkan dari negara lain gitu misalnya. Jadi segala hal itu juga berpengaruh ya bahkan sampai sistem yang lebih besar, sistem budaya dan sistem tata negara tuh juga berpengaruh sama individu gitu, nggak cuma dari dalam aja. Nah Kak, di era digital ini pastinya semua orang pasti udah pegang yang namanya handphone ya. Apalagi anak-anak, sekarang juga saya sering banget nemuin anak-anak, anak SD, anak TK bahkan udah bisa pegang handphone. Bahkan keponakan saya juga Kak dari SD udah biasa pegang handphone dan sekarang udah jago banget nih chattingan lewat WhatsApp. Iya. Iya. Nah, sedangkan di era digital ini kan apa aja kita bisa akses kan lewat handphone. Nah, isu-isu kesehatan mental anak di era ini tuh seperti apa Kak? Oke, nah kayak tadi yang udah disebutin ya, kalau sekarang tuh apa-apa pasti gadget, pasti penuh dengan dunia digital gitu ya. Sampai bekerja juga udah bisa di mana aja kan sekarang. Terus sekolah juga tugas-tugasnya mungkin banyak yang bikin video gitu ya, lebih ke gadget ya, lebih ke penggunaan teknologi gitu. Dan itu ternyata juga emang berimplikasi juga sama muncul isu-isu kesehatan mental. Misalnya ketika anak-anak tadi udah sering pegang gadget, itu ada muncul isu screen time anak ya. Jadi screen time itu seberapa lama kita menatap layar gadget, apalagi anak-anak itu kalau di usia 0 sampai 2 tahun tidak disarankan untuk punya screen time, untuk dikasih gadget itu mending jangan gitu ya, nggak disarankan banget karena usia 0 sampai 2 tahun itu masa-masanya pertumbuhan otak. Dia harus berinteraksi sama orang tuanya, sama orang sekitar, terus dia belajar, kan dia baru lahir juga ya, masih anak kecil, belajar sama dunianya, dunia barunya gitu. Dan usia 3-4 tahun itu nggak boleh lebih dari sejam screen time-nya. Padahal yang di lapangan, yang berdasarkan penelitian, yang banyak itu usia 3-4 tahun 2 jam lebih screen time-nya. Nah ini yang harus jadi perhatian juga, screen time anak ya. Yang kedua muncul isu juga adiksi internet, adiksi sosial media gitu ya. Adiksi itu kecanduan. Jadi ketika orang ngerasa senang atau terobsesi sama sesuatu, sampai dia lupa aktivitasnya, sampai mengganggu aktivitasnya, itu udah adiksi gitu sih. Jadi penggunaan gadget kita yang semakin sering itu juga berpotensi untuk menimbulkan adiksi gitu ya. Terus kapan sih kita bisa
ngukur diri kita, ini kita tuh udah kecanduan belum gitu. Itu sebenarnya ada skalanya, ada alat ukurnya ya di psikologi. Bisa teman-teman bisa cari aja skala adiksi internet gitu misalnya. Itu nanti ada item-item pernyataan-pernyataan yang sifatnya self assessment ya. Jadi kita mengisi skala itu, mengisi alat ukur itu, kayak misalnya saya lupa ngerjain PR karena mainan HP gitu. Terus nanti itu di total jumlahnya, kalau misal udah skornya banyak, itu berarti tandanya kita udah adiksi gitu. Itu bisa self assessment sendiri gitu. Terus ada juga isu cyberbullying, karena biasanya isu bullying itu di dunia nyata gitu ya, karena sekarang kita dunianya pindah ke online gitu, jadi muncullah ada cyberbullying, ada perilaku agresif gitu muncul di sosial media ya, di internet. Itu juga bisa berdampak, bisa muncul isu cyberbullying karena penggunaan gadget ini yang semakin tren gitu ya. Terus, Kak, nah kalau anak terlalu banyak memakai gadget, seperti tadi seharusnya 2 jam atau bahkan belum waktunya untuk dikasih handphone, itu dampak karena terlalu berlebihan memakainya itu apa, Kak? Ya, jadi walaupun gadget itu sebenarnya punya dampak positif, tapi di samping itu juga ada dampak negatifnya ya. Misalnya bisa berpengaruh ke kualitas tidur anak. Anak di bawah 5 tahun direkomendasikan sama WHO itu lebih banyakin tidur sama bermain. Jadi bukan bermain gadget, tapi bermain dengan interaksi sosial, bermain dengan fisik gitu, supaya otot-ototnya dan juga otaknya tuh terbentuk gitu dan berkembang gitu ya. Nah, ada penelitian kalau penggunaan gadget sama kualitas tidur itu berhubungan negatif, yang artinya ketika semakin sering atau semakin intens penggunaan gadget, maka semakin rendah kualitas tidur anak. Jadi itu saling berpengaruh ya, saling berhubungan gitu. Ketika semakin sering, maka semakin rendah tuh kualitas tidurnya. Padahal harusnya banyakin tidur sama banyakin main kalau anak-anak gitu. Jadi Sobat Zandra, kita itu harus pandai-pandai mengatur diri kita, mengendalikan diri kita dalam bermain gadget. Jangan sampai kita kecanduan nih, karena seperti kata Kak Fatra tadi, ternyata dampaknya itu ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, Kak, kalau tadi isu kesehatan mental anak sudah, kali ini saya mau tahu, Kak, permasalahan psikologis yang mungkin akan muncul akibat penggunaan gadget yang tidak sesuai dengan seharusnya pada anak itu apa saja, Kak? Yang bisa muncul permasalahan psikologisnya, misalnya speech delay gitu ya, itu keterlambatan bicara. Ketika masih anak-anak yang harusnya banyakin interaksi, banyakin kegiatan fisik, banyakin kegiatan sosial, ketika anak dikasih gadget itu kan dia cenderung malas gerak, cenderung diem, nggak beraktivitas, nggak peduli sama lingkungannya, kurang interaksi sosialnya. Nah itu bisa muncul keterlambatan bicara. Jadi ketika yang harus orang tuanya untuk ngajakin bicara, tapi malah anaknya dikasih gadget jadi cenderung diem dan nggak aktif gitu ya, itu bisa muncul keterlambatan bicara gitu. Terus juga bisa ada perilaku agresif gitu, misalnya anak-anak itu suka nontonin YouTube yang ada berbau kekerasannya gitu, itu juga bisa ngaruh ke perilakunya, ke behaviornya yang cenderung agresif dan impulsif gitu, lebih ke suka teriak-teriak atau mukul-mukul kayak gitu, itu juga bisa. Terus juga karena cenderung ini ya pasif bergerak ya, kalau sering natep gadget itu bisa juga nggak peduli sama orang, terus kesulitan belajar ya, nggak fokus gitu ya, sulit konsentrasi, terus juga bisa berdampak ke prestasinya yang menurun gitu, karena lebih fokus ke gadgetnya, nggak sampai mengabaikan pelajaran-pelajarannya mungkin ya, itu sampai bisa juga ke
permasalahan kesulitan belajar, prestasi menurun, atau juga bisa keterlambatan kognitif karena kurangnya interaksi sosial itu tadi dan kurangnya gerak atau aktivitas fisik gitu. Tapi Kak, sebenarnya kan anak-anak ini belum nggak jauh bahkan dari pengawasan orang tua ya Kak. Benar-benar. Nah, sebenarnya peran orang tua itu untuk anak-anak di era digital ini apa Kak? Seperti apa? Nah ini penting banget sih peran orang tua, karena orang tua itu ya tempat anak belajar pertama ya, dan orang tua ini punya peran yang penting untuk bisa mengawasi dan juga mendampingi anak. Walaupun kita udah ngasih settingan YouTube Kids gitu misalnya buat anak-anak, tapi itu nggak menutup kemungkinan misalnya ada muncul video-video yang kartun anak tapi masih berbau kekerasan gitu. Jadi tetap harus diawasi, tetap harus didampingi gitu. Dan juga sebagai orang tua harus membatasi penggunaan gadget, harus mungkin bisa bentuk quality time sebagai sarana pengganti screen time ya gitu. Jadi disalurkan nih waktu screen time-nya tuh buat quality time sama keluarga, quality time sama orang tua, itu sama orang terdekat gitu ya. Dan juga yang paling penting adalah orang tua harus membentuk ikatan atau hubungan yang kuat nih sama anak-anak mereka. Karena biasanya kalau misal anak-anak stres gitu ya, biar pelariannya tuh gak ke gadget mulu, tapi curhat sama orang tuanya atau cerita sama orang tuanya gitu ya. Jadi biar penyaluran emosi dari stresnya itu nggak cuma ke gadget aja, jadi bisa dikeluarin unek-uneknya sama orang tua kayak gitu. Jadi peran orang tua itu penting banget ya Kak. Oke. Nah, tadi Kakak sempat singgung juga tentang Indonesia Layak Anak tahun 2030. Itu apa sih yang dapat dilakukan oleh peran pemangku kebijakan untuk mewujudkan itu Kak? Oke, nah ini untuk memperingati Hari Anak juga ya, sebagai momen kita buat mengingat, buat mengingatkan kembali untuk peran kita masing-masing sesuai tugas dan wewenangnya untuk sama-sama kita bekerja aktif untuk pemenuhan hak-hak anak, dari pengasuhan, dari perlindungannya untuk anak-anak kita. Karena semua itu berpengaruh ke tumbuh kembang anak yang akan menjadi calon penerus bangsa kita. Dan sebagai mimpi kita juga untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak tahun 2030. Nah, seperti itu Sobat Genre. Jadi, jawaban Kak Inaya tadi sekaligus penutup perbincangan kita kali ini. Terima kasih banyak Kak sudah datang dan menyempatkan waktu untuk hadir di Postera. Teman-teman juga terima kasih sudah mengikuti perbincangan kita hari ini. Mungkin sebelum kita tutup, Kak Fatra, maaf Kak Fatra boleh memberi pesan sedikit untuk Sobat Genre yang lagi nonton. Oke, ini ya? Iya. Oke, Sobat Genre, jangan lupa ya, kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa di sekitar anak-anak, kita harus memberi perhatian dan memberi pengasuhan yang benar, pengasuhan yang baik untuk anak-anak di sekitar kita. Terima kasih. Itu dia Sobat Genre, pesan dari Kak Inaya. Diingat dan diterapkan ya. Kalau gitu cukup sampai sini Postera kita kali ini. Jangan lupa nonton Postera lainnya di sini, di channel ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre, salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana.